Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Aulia Putri dengan NIM 220333159 akan membacakan tentang skenario pembelajaran dan mediasi miskonsepsi pada materi gelombang bunyi. Di sini kita masuk ke tentang gelombang bunyi. Apakah bunyi bergerak dengan kecepatan yang sama di mana saja? Terus di sini juga ada tujuannya, yaitu yang pertama, mengungkap dan mengoreksi miskonsepsi umum bahwa cepat rahmat bunyi selalu sama serta menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Terus yang kedua di sini ada, kalau kamu berteriak di udara, lalu kamu berteriak di dalam air, menurut kamu, suara mana yang lebih cepat sampai ke telinga temanmu? Pasti berpikir berteriak di udara yang dulu atau berteriak di dalam air yang dulu. Akan kita bahas nanti. Terus yang selanjutnya ada, sekarang kita bayangkan, kamu menempelkan telinga ke rel kereta, temanmu berdiri agak jauh dan mengetuk rel itu dengan batu. Apakah kamu bisa mendengarkan bunyinya lebih cepat lewat rel atau lewat udara? Pasti ada yang mengira lewat rel yang lebih cepat dan ada yang mengira lewat udara yang lebih cepat. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas kecepatan bunyi di udara dan air, di mana kecepatan bunyi bergantung pada medium tempat bunyi merambat. Di udara, bunyi merambat dengan kecepatan sekitar 340 meter per sekon pada suhu 20 Celcius. Kecepatan ini dipengaruhi oleh suhu udara, di mana semakin tinggi suhu, maka semakin cepat bunyi merambat. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya energi kinetik partikel-partikel udara sehingga getaran bunyi dapat diteruskan lebih cepat. Sementara di dalam air, bunyi merambat dengan kecepatan yang jauh lebih besar, yaitu sekitar 1480 meter per sekon. Perambatan bunyi di air lebih cepat karena partikel-partikel air lebih rapat dan lebih elastis dibandingkan udara, sehingga getaran bunyi dapat diteruskan dengan lebih efisien. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bunyi merambat lebih cepat di air daripada di udara. Nah, di sini dapat disimpulkan kecepatan bunyi di udara dan air lebih cepat adalah bunyi di air. Nah, kita masuk dengan dengar bunyi melalui pipa atau batu rel. Di sini bunyi dapat terdengar lebih cepat dan lebih jelas ketika merambat melalui benda padat seperti pipa atau batu rel kereta api dibandingkan melalui udara. Hal ini terjadi karena partikel-partikel dalam zat padat tersusun sangat rapat dan memiliki ikatan yang kuat, sehingga getaran bunyi dapat diteruskan dengan lebih cepat dan efisien. Nah, di sini ada contoh. Seseorang yang menempelkan telinganya pada rel kereta api dapat mendengar suara kereta yang masih jauh lebih awal dibandingkan jika mendengarkan melalui udara. Fenomena ini menunjukkan bahwa kecepatan rambat bunyi dalam zat padat lebih besar daripada di udara, sehingga bunyi sampai ke telinga lebih cepat melalui media padat. Terus yang terakhir ada bunyi di ruang hampa. Nah, jadi penjelasannya di sini yaitu bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena bunyi merupakan gelombang mekanik yang memerlukan medium untuk merambat. Gelombang bunyi terjadi akibat getaran partikel-partikel zat yang saling meneruskan energi getaran tersebut. Di ruang hampa tidak terdapat partikel udara, air maupun zat lainnya, sehingga tidak ada medium yang dapat menghantarkan getaran bunyi. Oleh karena itu, meskipun suatu sumber bunyi bergetar di ruang hampa, bunyi tersebut tidak akan terdengar. Fenomena ini membuktikan bahwa keberadaan medium merupakan syarat utama agar bunyi dapat merambat dan didengar.
Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.